pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Beginilah bunyi firman Allah. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah jauh bacaan firman Allah untuk kita sekalian. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang setia mendengarkan kebenaran firman Allah, setia memelihara, setia melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, keluarga besar Manafe, Kota, Hewe, Hermanus, dan yang terkait di dalamnya. Hari ini kita ada dalam sebuah syukur, karena di gereja Tuhan telah terjadi pengumuman bahwa Koten Mahesa Sigit Manafe adalah milik Allah dan pewaris dari kerajaan Allah. Kalau kita belajar di dalam kitab suci, tidak ada seorang manusia yang hadir dalam kehendaknya sendiri di bumi ini, tapi dia ada dalam satu rencana dan karya besar dari Allah. Bahkan Allah yang bekerja dengan begitu hebat untuk kehadiran mereka di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita ingat seorang perempuan yang dikatakan mandul dalam 1 Samuel. Dalam hal ini adalah Hana. Ketika dia mendapatkan olokan dan sindiran yang begitu hebat dari istri kedua, dari Elkana, maka Hana setiap hari ada di bait Allah. Dia mencucurkan air mata. Dia bergumul dengan hebat untuk bagaimana dia bisa diberi kesempatan untuk menjadi seorang ibu, dan di dalam rahimnya bisa ada kehidupan baru. Itulah sebabnya ketika Tuhan izinkan dia bisa dapat melahirkan, dia berkata, "Untuk mendapatkan anak inilah aku telah berdoa dan meminta kepada Tuhan." Dan kalau kita belajar di dalam kitab Yesaya, mulai dari pasalnya yang ke-43 dan 44, ternyata seorang bayi bisa mengalami kehidupan dalam rahim seorang ibu, itu karena Allah lah yang menganyam mereka, memberi kehidupan mereka untuk ada di dalam rahim seorang ibu. Dan Allah tidak bekerja sampai di sana saja dalam batas kehidupan rahim seorang ibu, tapi dia juga setelah terjadi kelahiran dalam rancangannya yang besar, dia terus memelihara dan menggendong kita sampai memasuki masa tua kita. Dalam kitab Yesaya 46. Kalau demikian, kitab suci yang kita miliki memberi pesan kepada kita, ingatlah bahwa kehadiran dirimu dan kehidupanmu sampai hari ini
ada dalam karya besar dari Tuhan. Amin. Amin kok. Ya. Allah bekerja dengan begitu hebat. Ya. Dan kalau kita belajar di dalam Mazmur pasal yang ke-23, Allah yang kita imani dan yang kita sembah itu, Dia berperan ganda di dalam kehidupan kita. Pada satu pihak, Dia bekerja untuk menjamin keselamatan hidup kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Juga Dia menjamin keselamatan kita sampai memasuki kehidupan kekal. Dan Dia juga menjamin dan mengatur berkat untuk Dia membagi dan memberikannya kepada kita masing-masing sesuai dengan bagian yang Dia peruntukkan bagi kita sekalian. Kalau kita belajar di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23, kita bersyukur bahwa keluarga Manafe menyadari akan bagian ini, dan karenanya telah membawa anak mereka untuk dimeterikan melalui pelayanan sakramen baptisan kudus, supaya di sana namanya diumumkan kepada dunia bahwa anak ini adalah milik Allah. Dia dimeterikan di dalam pribadi yang adalah penguasa sorga dan bumi. Ingatlah, setiap anak-anak kita yang dimeterikan dengan pelayanan sakramen baptisan kudus, kita sedang mempercayakan anak-anak kita ke dalam tangan pribadi yang adalah penguasa sorga dan bumi. Kita tidak sedang mempercayakan anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita pada satu pribadi yang kekuasaannya terbatas. Tidak. Kita sedang mempercayakan anak-anak kita, keturunan kita, kepada pribadi yang adalah penguasa sorga dan bumi. Dan kalau kita mempercayakan kepada pribadi yang adalah penguasa sorga dan bumi, itu berarti ada jaminan untuk kehidupan mereka, baik di bumi maupun di sorga. Itulah kebahagiaan kita menjadi orang-orang Kristen, karena kita sedang beriman kepada pribadi yang adalah penguasa sorga dan bumi, yang menjamin keselamatan hidup kita baik di bumi maupun di sorga. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tapi mari kita perhatikan bagian kitab suci yang telah kita baca tadi dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20, bahwa Allah menjamin keselamatan kehidupan kita, baik kita sebagai orang tua maupun anak-anak kita. Dan Allah sudah mengerjakan bagiannya melalui pengorbanan diri dari Yesus Kristus. Kalau kita baca bagian tadi, ketika setelah Yesus mengalami kematian dan Dia sudah bangkit dan Dia menampakkan diri, dan Dia janji murid-muridnya untuk supaya berjumpa dengan Dia di Galilea. Waktu di sana di Galilea adalah tempat awal di mana Yesus mulai berkarya. Lalu kemudian Dia mengalami kematian. Orang lalu berpikir bahwa kasihan, mati muda. Ternyata selesai. Apa yang kita harapkan dari pribadi yang mati muda? Padahal dia begitu hebat dan luar biasa. Itulah sebabnya kita bisa perhatikan di sini ada yang masih merasa ragu ketika mereka berjumpa dengan Yesus di Galilea. Kenapa? Karena selama hidup bersama dengan Yesus, Yesus belum pernah mengumumkan siapa sesungguhnya dirinya. Tapi di Galilea, Yesus mengumumkan kepada dunia, akulah penguasa sorga dan bumi. Di Galilea Yesus mengumumkan. Untuk menjawab keraguan dari mereka yang masih ragu,
keselamatan sorga dan bumi itu Yesus ingatkan, pergi dan kabarkan karya keselamatan, umumkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka, dan baptiskan mereka di dalam nama yang adalah penguasa sorga dan bumi itu, supaya mereka punya jaminan bukan hanya hidup di bumi, tapi juga di dalam sorga rumah Bapa. Kita ingat Yesus mengingatkan itu di dalam Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Setelah dia sudah melakukan karya besar, lalu dia mulai mau pulang kembali dalam kemuliaan. Dia umumkan, ingat, beta duluan, beta siap tempat bagi kamu semua, dan nanti saya akan datang kembali untuk menjemput kamu, sehingga tempat di mana saya berada, kamu pun berada. Dan Yesus menegaskan dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ke-24 bahwa semua yang telah menjadi miliknya harus melihat kemuliaannya secara langsung di dalam sorga rumah Bapa. Dalam Injil Yohanes 17 ayatnya yang ke-24. Kalau demikian, Khoten Mahesa Sigit Manafe yang hari ini telah dimeteraikan namanya di dalam nama penguasa sorga dan bumi itu, dia diselamatkan oleh Allah di dalam dunia ini, tapi juga Yesus menjamin bahwa kelak nanti dia punya kesempatan untuk menyaksikan kemuliaan Yesus Kristus secara langsung di dalam sorga rumah Bapa ketika akhir zaman itu sudah tiba. Amin. Jadi ini anak sudah sia-sia dia pun perjalanan hidup. Tapi sebagai orang tua kita harus ingat, karena di dalam bacaan tadi masih mengingatkan kepada bahwa setelah warta keselamatan diberitakan dan dimeteraikan dengan baptisan kudus, maka ada tugas yang harus dijalankan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan kita bisa perhatikan itu di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di sana Allah mengingatkan kepada Musa supaya peringatkan semua para orang tua, bapak-bapak di Israel, mama-mama di Israel, mama-mama yang ada di Kupang di Nunleu ini, perhatikan, ajarkan anak-anakmu terus hidup di dalam kebenaran. Perhatikan di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Mengapa anak-anak kita harus dididik dalam kebenaran? Supaya ketika mereka bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan mengalami banyak karya besar di dalam hidup mereka, mereka tidak melupakan Tuhan Allah mereka yang telah membuat karya besar di dalam sejarah perjalanan hidup mereka. Karena kalau kita baca di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-5, bahwa anak-anak kita yang lahir kemudian itu akan mengalami hari-hari hidup yang jauh lebih hebat dari nenek moyang mereka. Dan Allah siap membuat perkara besar untuk kehidupan anak-anak kita. Tapi ada pesan dalam kitab Ulangan 6 ayat 10 sampai 12. Berhati-hati supaya jika kamu sudah memasuki babak kehidupan yang luar biasa, berhati-hatilah supaya kamu tidak melupakan Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya pengajaran untuk hidup dalam kebenaran dalam kitab Ulangan pasal 6 harus diajarkan kepada anak-anak kita berulang-ulang. Karena itu mama-mama dong, kalau kasih makan anak sebaiknya sambil bercerita tentang cerita kitab suci. Kadang-kadang mama dong kalau kasih makan anak-anak, apalagi dong masih mau bacuci atau masih ada masak atau kerja lain, lu cek cepat sudah, sendok sampai dekat gergantang. Ada mama yang begitu. Di sini ada bertobat. Ya. Coba perhatikan kitab Ulangan, ya. Pada waktu engkau duduk, engkau tidur, engkau bangun, engkau berjalan, itu berarti seluruh waktu pemberian Allah yang Allah percayakan kepada kita mesti menjadi momen penting yang berharga untuk kita berperan demi kehidupan
Kalau tidak nanti sambil kasih makan, mungkin ini anak kurang begitu suka, dia sambil menangis, pahadon ju biru. Habis kasih makan, biru su berapa tempat memang. Tapi coba sambil cerita Alkitab, terus dia bilang, oh begitu kok ma, oh begitu kok pak. Dia akan terus bertanya, akhirnya nasi ju selesai, tapi ada sesuatu yang sudah masuk di dalam bagian hidupnya. Kita berharap ini harus kita kerjakan. Sekali lagi, kita tidak rugi anak-anak kita dimeteraikan dengan baptisan, karena kita sedang bawa mereka kepada penguasa sorga dan bumi. Karena itu jaminan kehidupan kekal dan keselamatan mereka, dan jaminan kehidupan mereka di bumi diperhatikan oleh Allah. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Mama umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Tolong kami supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi dia memasuki hidup kami dan menghidupkan kami. Kami siap untuk memberi persembahan syukur kami, baik kami yang datang maupun Mama Manafe bersama dengan anak-anak, mantu dan cucu. Berkatilah persembahan yang kami siapkan untuk kami berikan bagi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita